Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amar, Nabil, Mihad, Razik, dan Rifki. Di sini kami akan menyelesaikan persoalan yang diberikan tentang frame and machine. Di soal terdapat sebuah benda kerja dan ditanyakan gaya-gaya yang terjadi pada komponen-komponen dan titik-titik yang ada. Di sini kami menggunakan 3 rumus. Yang pertama yaitu rumus sigma fx sama dengan 0 yang berfungsi untuk mencari gaya-gaya pada sumbu x, dan sigma fy sama dengan 0 untuk mencari gaya-gaya yang terjadi pada sumbu y, dan sigma momen sama dengan 0 yang berfungsi untuk mencari titik yang ada jaraknya. Lanjut, di sini terdapat ada 4 komponen. Komponen 1 yang merupakan tuas yang ini, lalu ada komponen 2 yang ini, lalu ada komponen 3 sebuah batang yang ini, lalu ada komponen 4. Pada komponen 1 ini diketahui sebuah gaya yang diberikan, lalu terdapat 2 titik yaitu C dan B. Pada titik C merupakan sebuah pin, sehingga terdapat 2 buah gaya yaitu CX dan CY. Namun arahnya di sini karena masih merupakan diagram benda bebas, maka arahnya bebas, sehingga saya menentukan arahnya seperti ini. CX nya positif dan C nya negatif karena ke bawah. Lalu ada titik B. Mengapa titik B arahnya hanya 1? Karena titik B tersambung pada titik E yang merupakan sebuah batang. Seperti yang kita tahu bahwa sebuah batang itu hanya memiliki gaya truss. Gaya truss itu hanya ada 2 arah gaya, bisa jadi compression atau tension seperti pada komponen 3 ini, dan memiliki kemiringan 30 derajat terhadap sumbu Y negatif. Oke, lanjut ke komponen 2. Di komponen 2 ini terdapat titik C, D, dan A. Nah, pada titik C ini kan sudah diketahui bahwa titik C juga terdapat pada komponen 1. Nah, pada komponen 1 ini arahnya ke kanan dan ke bawah. Maka pada komponen 2 jika ada titik yang sama, maka arah dari gayanya harus berlawanan. Pada titik CX komponen 1 ke kanan, maka CX komponen 2 harus ke kiri, dan C juga sama sebaliknya. Lalu pada komponen D yang merupakan sebuah pin, maka memiliki 2 gaya pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kami menentukan seperti ini karena komponen D ini masih merupakan diagram benda bebas, sehingga kami menentukannya seperti ini. Oke, lanjut pada titik A. Mengapa titik A ini terdapat sebuah gaya? Karena pada titik A ini terdapat kontak antara balok dan mur, sehingga timbul sebuah gaya seperti pada hukum Newton 3 yaitu reaksi. Lanjut pada komponen 3 yang merupakan sebuah batang. Seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwa sebuah batang itu hanya memiliki gaya truss yang hanya memiliki 1 arah gaya, bisa jadi compression atau tension. Nah, di sini kami mencobanya compression, dan komponen 3 ini memiliki kemiringan 30 derajat terhadap sumbu Y negatif yang menyambung terhadap komponen 1 tadi yang titik B. Lalu ada komponen 4. Nah, pada komponen 4 ini terdapat titik D dan E, di mana titik D ini merupakan sebuah pin dan memiliki 2 arah gaya, DX dan DY. Karena titik D ini sudah ada pada tadi komponen 2, dan seperti yang saya sudah bilang tadi bahwa
jika sudah ada sebuah titik pada komponen sebelumnya, maka arahnya harus berlawanan. Nah, pada komponen 2 ini karena dx nya ke kiri, maka dx pada komponen 4 ke kanan, dan dy pada komponen 2 ke atas, maka komponen 4 ini ke bawah dy nya. Lalu ada titik E yang menyambung dengan batang tadi di komponen 3 ini. Nah, karena pada komponen 3 arah gayanya menuju titik, maka pada komponen 4 ini harus berlawanan. Yang tadinya komponen 3 arahnya ke atas, pada komponen 4 arah E nya ke bawah. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, saya Amr Nasrullah Robani akan menjabarkan penyelesaian yang telah kelompok kami lakukan terhadap komponen 1, yang mana sebelumnya telah dijelaskan gambar-gambar komponen yang ada pada soal tersebut oleh rekan saya, yaitu Mihadudin Sukatma. Sekarang saya akan menjabarkan bagaimana penyelesaian kami yang kami lakukan terhadap komponen 1 ini. Di sini kami telah memecahkan untuk gaya F, yaitu ada gaya pada sumbu Y, yaitu ada FY, ada juga FX, dan untuk B ada BX, ada BY. Ini untuk tetanya ada di sebelah sini 30 derajat, ini ada di sini 30 derajat. Untuk jaraknya demikian, yaitu satuannya adalah milimeter. Yang saya lakukan menggunakan sigma MC sama dengan 0, yaitu sigma momen di titik C sama dengan 0. Mengapa 0? Karena ini adalah kesetimbangan. Mengapa saya menggunakan titik C? Karena titik C adalah titik yang paling banyak menghilangkan gaya-gaya yang tidak diketahui. Dan selanjutnya adalah ini, min F dikali cos 30 adalah merupakan FY, yaitu karena tetanya di sebelah sini sudah pasti FY nya adalah cos 30. Lalu ada jaraknya, yaitu 70 ditambah dengan 275 yang dikali cos 30. Mengapa kali cos 30? Karena tetanya adalah berhimpitan di sebelah sini 30 derajat. Dan mengapa juga harus ditambahkan 70? Karena kita ketahui di sini terdapat jarak 70 mm. Dan untuk ini mengapa minus? Karena dia akan searah dengan jarum jam putarannya. Selanjutnya ada min F dikali sin 30, yaitu merupakan Fx, yang jaraknya adalah 275 yang dikali sin 30, yaitu tetanya di sebelah sini, maka otomatis depannya adalah menggunakan sin untuk mencari jarak antara Fx dengan titik C. Untuk ini mengapa minus? Karena dia ke arah kanan, otomatis akan searah dengan jarum jam. Selanjutnya ada pada titik B, yaitu ada plus B yang dikali cos 30. Cos 30 itu merupakan BY, karena tetanya di sini bisa kita tarik, jadi ditempatkan di sebelah sini, di antara BY dengan B. Jaraknya adalah 70. Mengapa jaraknya 70? Padahal dia ada di sini. Karena gaya bisa dipindahkan, tetapi dengan syarat harus searah atau sejalur dengan gaya tersebut. Dan juga ini mengapa plus? Karena dia akan berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk komponen BY nya ada min B dikali sin 30. Untuk min B dikali sin 30 adalah BX, yaitu karena tetanya di sebelah sini, maka untuk BX nya adalah sin. Mengapa ini minus? Karena searah dengan jarum jam. Kita tarik ke arah sini, maka dia akan searah dengan jarum jam, yaitu minus. Dikali 30, dari mana 30? Dari sini adalah untuk jarak dari titik C ke titik B. Lalu kita jumlahkan semuanya, kita operasikan, maka dapatlah hasilnya min F dikali cos 30 adalah min 0,866 dikali F dikali 308,16 adalah 70 ditambah 275 yang dikali cos 30, maka hasilnya
308,16, dan juga ada min 0,5 F dikali 137,5. Itu ada juga 60,62 B adalah B yang dikali cos 30 dikali 70. Maka hasilnya sekian, 60,62 B. Yaitu dikurang B dikali sin kali 30. Sin 30 adalah setengah dikali 30, maka hasilnya minus 15B sama dengan 0. Kalau kita jumlahkan, maka di sini kita menghasilkan min 266,87 F dikurang 68,75 F ditambah 45,62 B sama dengan 0. Kita operasikan lagi, min 335,62 F itu adalah hasil dari min 266,87 dikurang 68,75, maka sekian hasilnya ditambah 45,62 kali B sama dengan 0. Maka kita pindah ruas, minus menjadi positif, kali menjadi pembagian. Kita mendapatkan hasil B sama dengan 335,62 F dibagi 45,62. Maka kita mendapatkan hasil B sama dengan 7,36 F, itu compression. Mengapa hasil compression? Karena tadi kita mencoba untuk B ini adalah ke arah titik, yang mana ternyata hasilnya adalah dua-duanya positif. Otomatis ini adalah compression. Sekian dari saya untuk penjelasan mencari gaya pada titik B. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk mencari gaya-gaya yang terjadi pada CX dan CY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ardian. Saya akan melanjutkan penjelasan dari penyelesaian yang telah kami lakukan pada komponen 1. Yang mana di sini saya akan menjelaskan cara untuk mencari gaya pada pin C yang terdiri dari gaya CX dan CY. Pertama, untuk menentukan gaya CX, saya menggunakan rumus sigma fx sama dengan 0, yaitu gaya-gaya pada sumbu X kita masukkan ke dalam persamaan ini. Gaya yang terdapat pada sumbu X ada F dikali sin 30 min 7,36 F dikali sin 30 plus CX sama dengan 0. Untuk F dikali sin 30 kita dapatkan dari gaya Fx. Di sini karena arah gaya Fx itu ke kanan, maka hasil dari gaya Fx memiliki nilai positif. Lalu karena Fx tidak berhimpitan langsung dengan sudut 30, maka kita gunakan sin 30 di sini. Lalu yang selanjutnya ada min 7,36 F dikali sin 30. Min 7,36 F dikali sin 30 ini kita dapatkan dari gaya Bx. Di sini gaya Bx memiliki arah gaya ke kiri, maka hasil dari gaya Bx memiliki nilai negatif. Lalu karena arah gaya Bx tidak berhimpitan langsung dengan sudut 30, maka kita gunakan sin 30 di sini. Lalu untuk plus CX, karena di sini kita mencari gaya CX ke arah kanan, maka kita gunakan plus di sini. Lalu langkah selanjutnya kita jumlahkan gaya-gaya yang telah kita ketahui, yaitu hasil dari penjumlahannya ya 0,5 F min 3,68 F plus CX. Lalu kita jumlahkan lagi gaya-gaya yang telah kita jumlahkan sebelumnya, yang menghasilkan min 3,18 F plus CX sama dengan 0. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita pindah ruaskan gaya yang telah kita ketahui, yang menghasilkan CX sama dengan 3,18 F.
Karena hasil dari persamaan ini sama-sama positif, maka arah yang sudah kita tentukan untuk gaya CX sudah benar. Lalu yang kedua, untuk mencari gaya pada CY, saya menggunakan sigma FY sama dengan 0, yang dimana kita memasukkan gaya-gaya pada sumbu Y ke dalam persamaan ini. Gaya-gaya yang terdapat pada sumbu Y yaitu ada min F dikali cos 30 plus 7,36 F dikali cos 30 min CY sama dengan 0. Untuk min F dikali cos 30 kita dapatkan dari gaya FY. Di sini gaya FY memiliki arah gaya ke bawah, maka nilai dari gaya FY yaitu negatif. Lalu karena FY berhimpitan langsung dengan sudut, maka kita gunakan cos 30 di sini. Lalu yang selanjutnya ada plus 7,36 F dikali cos 30. Plus 7,36 F dikali cos 30 ini kita dapatkan dari gaya BY. Gaya BY di sini memiliki arah gaya ke atas, maka nilai gaya yang dihasilkan oleh gaya BY yaitu positif. Lalu karena gaya BY berhimpitan langsung dengan sudut 30, maka kita gunakan cos 30 di sini. Lalu ada min CY. Untuk min CY di sini kita mencoba mencari gaya CY ke arah bawah, maka kita menggunakan min CY di sini. Lalu kita jumlahkan hasil-hasil gaya yang telah kita tentukan sebelumnya, yang menghasilkan min 0,87 dikali F plus 6,37 dikali F min CY sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan lagi gaya yang telah kita dapatkan dari penjumlahan sebelumnya, yang menghasilkan 5,5 F di min CY sama dengan 0. Lalu untuk langkah selanjutnya kita pindah ruaskan gaya yang telah kita dapatkan, yang hasilnya 5,5 F sama dengan CY. Karena hasil dari persamaan ini sama-sama positif, maka arah gaya C yang sudah kita tentukan sebelumnya sudah benar, yaitu arahnya ke bawah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Razik akan melanjutkan penjelasannya, yaitu di komponen kedua. Pertama, dicari dulu sigma momen di titik D. Sigma momen D sama dengan 0. Nah, lalu dicari gaya. Pertama ada gaya CX 3,18. Lalu dikalikan dengan jaraknya 30 tambah 30 sama dengan 60. Jadi CX dikali 60 dikurangin A, yaitu yang ini, dikalikan dengan jaraknya 235 mm. Hasilnya harus sama dengan 0. Nah, CX seperti yang diketahui yaitu 3,18 F dikali 60, lalu dikurangin 235 A. A kenapa negatif? Karena searah dengan jarum jam dari titik dari momen D.
Nah, dikalikan dulu 3,18 dikali 60 jadi segini 190,8 F. Lalu 235 nya dipindah ke luas jadi dibagi. Nah, 190,8 F dibagi 235 sama dengan 0,81 F. Karena positif jadi arahnya sesuai dengan digambar. Lalu dicari sigma fx nya. Sigma fx harus sama dengan 0. Di sigma fx di sini ada negatif cx karena menghadap ke kiri dan negatif dx sama menghadap ke kiri. Nah, negatif cx sudah diketahui 3,18 F, tinggal dx yang dicari karena hasilnya sama. Nah, hasilnya sama yaitu 3,18 F. Karena negatif yang tadinya arahnya ke sebelah kiri jadi arahnya ke kanan. Lalu sigma Fy sama dengan 0. Di sigma Fy ada gaya A ke atas positif, Cy positif ke atas, sama ada Y positif juga karena ke atas, harus sama dengan 0. AY dan CY sudah diketahui, ditambah dua-duanya jadi 6,31 F. Jadi hasilnya DY negatif 6,31 F. Karena negatif jadi kebalikan arahnya, jadi ke bawah. Oke, baik, saya Nabil Muhammad akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Razik. Untuk saat ini saya akan membahas tentang komponen yang ketiga dan komponen yang keempat. Untuk komponen yang ketiga, kita menggunakan sigma F sama dengan 0. Kenapa begitu? Karena gaya yang diberikan pada benda membuat benda tidak bergerak, sehingga sigma F sama dengan 0. Kemudian sigma F-nya adalah min B ditambah E. Kenapa min B? Karena salah satu gaya harus ada yang berlawanan, dan kita taruh ini yang negatif adalah yang B ditambah E sama dengan 0. Kemudian E sama dengan B positif, karena dia pindah ruas dari kiri ke kanan maka hasilnya harus berlawanan jadi positif. Jadi E adalah 7,36 F. Ini hasil dari komponen pertama pada slide-slide sebelumnya. Kemudian komponen keempat. Komponen keempat ini adalah lawan-lawan dari komponen-komponen sebelumnya. Seperti yang E ini, di komponen ketiga E menuju pada atas ya, posisi atas. Otomatis yang komponen 4 harus berlawanan dengan komponen sebelumnya, yang artinya komponen yang keempat E-nya adalah ke bawah. Dengan ininya adalah nilainya 7,36 F. Kemudian dx dan dy sama juga seperti yang lain. Untuk dx di slide sebelumnya itu adalah dari kanan ke kiri, ya kan, dx itu bisa dilihat di slide sebelumnya dari kanan ke kiri, maka dx di komponen keempat ini harus dari kiri ke kanan karena berlawanan. Sama pula dengan dy yang pada komponen kedua sebelumnya ini posisinya adalah ke atas ya, dari bawah ke atas seperti ini. Maka pada komponen ini dy itu harus ke bawah karena berlawanan. Untuk nilai dx sendiri 3,18 F ya, ke arah kiri yang sebelumnya. dy sama dengan 6,31 F ke arah atas sebelumnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana hasil perhitungan kami pada soal berikut ini. Itu ada komponen 1 untuk pada B itu dia memiliki 7,36 F untuk nilainya, dan CY 5,5 F dan CX 3,18 F. Kemudian pada komponen 2 untuk CX dan CY ini tinggal dibalik saja karena sudah ada nilainya, jadi yang dirubah adalah arahnya. Untuk CX adalah 3,18 F, CY 5,5 F. Dan untuk D
sudah dioperasikan, tadi ditemukan bahwa nilainya adalah dx sama dengan 3,18 f arahnya ke kanan dan dy 6,31 f arahnya ke bawah. Kemudian ada a sama dengan 0,81 f ke arah atas. Dan yang ketiga, kalau ini karena adalah sebuah batang, jadi ketika sudah diketahui pada titik ujungnya yang B 7,36 f, tinggal dipindahkan saja nilainya dan dirubah arahnya, dibalik. Untuk E juga sama karena sebuah batang. Dan ini adalah compression untuk batang ini. Jadi ini juga sama 7,36 f, dan untuk dx adalah 3,18 f dan dy adalah 6,31 f. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.